sebetulnya satu hal yang sangat unik dan sangat spesial bagi kita semua, karena hari jadi Kota Cirebon kok tiba-tiba ya kan kok tiba-tiba berbarengan dengan 1 Muharram. Tahun baru Islam, atau hitungan kalender Jawanya juga tahun baru Saka, Pak. Jadi hari jadi Kota Cirebon itu momentumnya itu berbarengan dengan 1 Muharram dan juga tahun baru Saka. Ingatkan tentang Babah Cirebon. Oke, so juga dengan tema kita pada kesempatan kali ini melacak jejak Cirebon tempo dulu. Gimana sih Pak Kadis nih sejarah atau fase tahapan yang dilewati nih oleh Cirebon dari awal berdiri hingga sekarang ini? Ya, alhamdulillah Cirebon punya sejarah yang unik, yang berbeda dengan daerah-daerah lain, di mana kita Cirebon memiliki fase-fase kaitan dalam perjalanan sejarah. Itu pertama fase pra-Cirebon, itu di abad 13 dan sampai dengan 14 Masehi. Terus 2 di era Kesultanan Cirebon di abad 15 dan 16 Masehi. Terus di era Panembahan abad 16 dan abad 17. Terus di era Kesultanan abad 17 dan sampai dengan 19. Terus di era kolonial abad 18, abad 17 sampai dengan 19, dan di era kemerdekaan atau era republik, dan sampai sekarang mengenai era kekinian. Jadi ada sampai sekarang itu ada 7 fase dalam perjalanan. Ada 7 perjalanannya, Pak ya, tahapan dalam perjalanannya. Kita ini harus mengingatkan lagi nih Pak Kadis pada warga Cirebon, terlagi untuk yang generasi muda ya, yang sekarang terkait dengan perkembangan zaman, tapi tidak boleh melupakan juga sejarah Kota Cirebon sendiri ya. Oke, Bapak, dalam perkembangannya itu ya Pak ya, tahapan-tahapan itu juga gimana sih nih akhirnya erat juga dengan masuknya ajaran agama Islam ya kan dengan peringatan ini juga bertepatan dengan 1 Muharram ya. 1 Muharram. Oke, ini gimana nih Pak Kadis? Atau ke Pak Akbar, silakan nih Pak Akbar, kita mau tahu nih penjelasannya Pak Akbar. Dari saya Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak Novi. Ini memang yang sebetulnya satu hal yang sangat unik dan sangat spesial bagi kita semua, karena hari jadi Kota Cirebon kok tiba-tiba ya kan kok tiba-tiba berbarengan dengan 1 Muharram. Tahun baru Islam, atau hitungan kalender Jawanya juga tahun baru Saka, Pak. Jadi hari jadi Kota Cirebon itu momentumnya itu berbarengan dengan 1 Muharram dan juga tahun baru Saka. Nah, ini memang satu pilihan yang sangat arif dan bijaksana, karena memang kalau yang 1 Muharram itulah yang jadi pilihan hari jadi Cirebon sebetulnya, Mbak. Hari jadi Cirebon. Jadi Kota Cirebon karena posisinya lokasi-lokasi yang kemudian dijadikan sebagai sentra ataupun tempat kejadian ketika Cirebon berdiri, misalnya Desa Lembah Wungkuk atau Kebon Pesisir, itu berdasarkan pandangan ataupun catatan-catatan di naskah Babah Cirebon yang diangkat oleh Pangeran Sulaiman Suledaningrat, Ramaguru di Peguron Kerapia Keprabonan, itu mengabarkan bahwa Pangeran Walang Sungsang ketika beliau berangkat dari Gunung Jati menuju Cirebon itu waktunya sekitar di akhir bulan Zulhijjah. Nah, penanggalan Jawa atau penanggalan Hijriah itu kan mulainya Asar, Mbak. Jadi berangkat dari Gunung Jatinya itu tepat di akhir bulan Zulhijjah, dan kalau di kalender Jawa atau Hijriah itu kan perubahannya kan pada waktu Asar. Nah, itu dianggap bahwa proses ketika melakukan babat alang-alang, berdirinya Witana dan sebagainya itu terjadi di tanggal 1 Muharram. 1 Muharram. Oke, akhirnya jadilah dijadikan sebagai peringatan HUT Kota Cirebon juga. Dan spirit dakwah Islamnya pun akhirnya terbawa.
Karena para putra Prabu Siliwangi itu notabene mereka kemudian menjadi juru dakwah, baik Pangeran Cakrabuananya ataupun kemudian cucunya ya Sunan Gunung Jatinya misalnya. Maka kemudian disinilah ada akulturas. Jadi ajaran agama Islam bertemu dengan tradisi lokal yang kemudian akhirnya mewarnai Cirebon sampai sekarang. Gitu. Cirebon ini penuh warna, Penuh gitu ya, warna, Pak Kades iya. juga Pak Akbar ya. Tapi sampai akhirnya terbentuknya Cirebon sendiri itu gimana nih Pak Akbar? Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, betul bahwa periodisasi sejarah Cirebon itu perjalanannya kan banyak. Sampai beliau tadi menyampaikan ada 7 fase ya. Iya. Nah inilah yang memang harus kita pahami bersama. Karena contoh ketika bicara Cirebon kan pasti mengalami pra-nya bagaimana. Nah pra Cirebon itu penandanya era Pakuwon. Makanya tokohnya yang dikenal Mbah Kuwu Cirebon. Iya, gitu. Mbah Kuwu Cirebon. Nah kemudian era Kesunanan ada Sunan Gunung Jati penandanya. Nah kemudian di era Panembahan ada Gusti Panembahan Ratu Awal. Nah kemudian baru memasuki di sekitaran 1600-an itu memasuki periode Kesultanan. Oke, kita akan lanjutkan lagi berbincang tentang melacak jejak Cirebon tempo dulu. Pemirsa, kita harus jeda, jangan kemana-mana. Ya, semangat membangun bersama di hari jadi Kota Cirebon ke-651 tahun. Masih bersama dengan Pak Agus Suherman dan juga Pak Akbarudin Sucipto. Kita mau memberikan informasi lagi, mengingatkan kembali ataupun lebih tahu lagi ya tentang sejarah Cirebon. Yang terkenal juga Baba Cirebonnya itu Baba loh, Cirebon. Bapak ya. Kalau Baba Cirebon sendiri biasa dibacakan saat apa sih, Pak Akbar? Baik, kita semua di Cirebon pasti tidak asing dengan istilah Babat Cirebon. Jadi yang dimaksud dengan Babat Cirebon itu adalah istilah untuk mengidentifikasi sebuah karya sastra yang mana itu dikenal dengan istilah babat. Artinya babat meriwayatkan masa lalu. Jadi pendekatannya sangat sangat sastra banget karena dengan kidung dan sebagainya cara penulisannya itu Mbak. Nah, Babat Cirebon ini banyak versi-versi. Maksud saya ketika menyebut versi ini, Babat Cirebon ini ditulis juga oleh orang yang tidak satu. Makanya ada Babat Cirebon versi Klayan. Babat Cirebon versi Mertasinga, kemudian Babat Cirebon versi Brandes yang orang Belandanya juga ada. Nah, itu tidak satu. Tapi semua yang menggunakan istilah Babat Cirebon ini, kontennya isinya adalah lebih kepada menyampaikan atau mewartakan perjalanan sejarah Cirebon. Sama berarti ya isinya? Sama, betul. Termasuk yang misalnya setiap tahun kita simak dalam prosesi pembacaan Babat Cirebon di Keraton Kanoman. Isinya tidak jauh dari itu, Mbak. Tidak jauh dari itu. Itulah Cirebon. Ya. Beraneka ragam, Pak Kadis. Dan banyak juga kerajaan-kerajaan yang ada di Cirebon ya, Pak Betul, Kadis. iya. Nah, pasti juga ingin tahu nih apa saja sih kerajaan-kerajaan yang ada di Cirebon ini fase pra Cirebon juga. Iya. Bahwa Cirebon memang tempo dulu katakanlah memiliki sejarah kerajaan-kerajaan yang memang perlu kita tahu, dan mungkin titiknya tidak hanya di kota Cirebon saja, tapi juga menyangkut wilayah di sekitar Cirebon, Majalengka, juga ada di kabupaten. Ini catatan yang berdasarkan ada pada kami, berdasarkan dari data-data informasi dari teman-teman sejarawan, budayawan, bahwa ada 6 yang kerajaan-kerajaan yang ada di Cirebon. Yang pertama Nagari Surantaka, itu kalau sekarang itu adanya di Desa Keraton, Kabupaten Cirebon. Terus Nagari Singapura berada di Desa Sirnabaya, masih Kabupaten Cirebon juga. Yang ketiganya Nagari Wanagiri yang berada di Desa Kelangenan, Palimanan. Terus yang keempat ada Nagari Japura yang berada di Desa Astana Japura. Yang kelima Nagari Rajagaluh, itu ada di Desa Rajagaluh, sekitar Rajagaluh lah. Dan keenam Nagari Talaga
ada di desa Talaga. Itu kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Cirebon. Oke, dan Itu. sekarang bagaimana nih Pak untuk kerajaan-kerajaan itu Pak dalam peninggalannya Pak ya sekarang Iya. nih Pak? Jadi peninggalan memang masih ada, kayak di Japura kalau nggak salah, di Japura ada, dan yang lainnya masih ada. Masih tetap dirawat dengan baik ya Pak ya? Ada atau lain yang masih terawat oleh para sesepuh masyarakat yang ada di desa setempat itu. Oke, ini kan sebagai bukti sejarah kan yang harus benar-benar dirawat dan dilestarikan ya Pak ya? Iya. Sebagai magnet juga nih untuk mendatangkan para wisatawan bisa tahu gitu ya, ini Iya. loh kerajaan-kerajaan yang ada di Cirebon ya. Oke, dan dari kerajaan tersebut ya Pak ya, ada tokoh-tokoh pasti yang berperan, berjasa banget nih Pak Kadis. Iya. Ya, alhamdulillah tokoh-tokoh kita, sesepuh-sepuh kita telah merintis Cirebon. Ya, yang katakanlah sampai sekarang masyarakat kita menikmati dengan budayanya, sejarahnya yang memang harus dilestarikan, perlu dikembangkan. Ini tokoh-tokoh yang katakanlah yang tercantum, yang telah ditoreskan dalam sejarah di Cirebon. Yang pertama itu Syekh Datul Kapi itu, atau Syekh Nurjati. Dia adalah salah satu pengasuh pondok pesantren Kiri Amparjati. Yang kedua Ki Ageng Tapa, itu tokoh-tokohnya. Terus Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro. Terus Prabu Jaya Dewata, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Ini masuk salah satu tokoh-tokoh ya, di Cirebon. Kedua Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemabwan. Terus yang selanjutnya Syarif Abdul Rahman atau terkenal dengan Pangeran Panjunan. Terus Syarif Abdul Rahim atau Pangeran Kejaksaan, dan Sunan Kalijaga, Raden Sepat, dan masih banyak tokoh-tokoh katakanlah yang berjasa dalam merintis Cirebon. Oke, dan itu yang harus kita ingat juga ya Bapak ya. Ini yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Cirebon ini ya. Oke, dan untuk mengingatnya pun banyak cara yang dilakukan ya Pak? Banyak. Seperti apa Pak Kadis? Salah satu itu banyak katakanlah melakukan namanya haul, terus ziarah ke makam Kanjeng Sunan Gunung Jati, ke Syekh Datul Kapi untuk mendoakan bahwa beliaulah katakanlah salah bagian sesepuh yang telah merintis membangun Cirebon, menyebarkan agama Islam di Cirebon yang sampai sekarang kita alhamdulillah menikmati. Oke, masih ada kesempatan lagi untuk berbincang bersama dengan Pak Agus dan juga Pak Akbarudin pemirsa tentang sejarah dari Cirebon. Tapi kita harus break lagi, tetaplah bersama kami. Setiap tahunnya saat merayakan Hari Jadi Kota Cirebon pasti ada sesuatu yang istimewa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Cirebon. Dan di tahun 600 di Hari Jadi ke-651 tahun ini apa nih Pak Kadis yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Jadi Hari Jadi Cirebon ke-651 di tahun 2020 Insya Allah jatuh pada tanggal 20 Agustus. Jadi kita punya katakanlah arti dan logo Hari Jadi Cirebon ke-651 itu kita artikan bahwa bahasa Cirebonnya ini Mamayu Caruban Jati, yang artinya bahwa mempercantik atau memperindah Cirebon sebagai upaya melindungi Cirebon baik lahir maupun batin. Dari memayunya itu ya Pak Kadis Memayu ya? Cirebon itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya itu. Iya. Dan dari itu pun punya arti yang luas juga ya Pak Kadis ya? Iya. Jadi bisa juga nih untuk yang lainnya Pak ya, bisa diartikan ke berbagai hal Pak Kadis ya? Iya. Jadilah kita masyarakat Cirebon itu ya harus katakanlah bisa mempercantik Cirebon, baik tingkah laku, untuk bisa katakanlah menjaga lingkungan, untuk menjaga silaturahmi antar kita dengan masyarakat luas lainnya itu, menjaga katakanlah nilai-nilai tradisi, sejarah budaya, peninggalan katakanlah orang tua dulu kita untuk bisa dilestarikan. Ini arti yang khusus gitu ya Pak ya. Oke, dan untuk tema juga ini semangat membangun bersama.
Iya. Apa yang bisa disampaikan dari tema itu, Pak? Jadi ada katakanlah logo yang katakanlah angka 651 itu mengandung arti bahwa angka 6 ini itu kalau lihat logo itu menyerupai angka udang, berarti menunjukkan Cirebon itu. Angka 5 itu menunjukkan seperti kepala burung Garuda dengan tatap mata yang tajam sebagai akulturasi semangat peringatan Hari Jadi Cirebon yang berbarengan dengan HUT RI gitu. Jadi Cirebon untuk Indonesia. Dan angka 1 ini menjadi penutup angka sekaligus menjadi simbol kesatuan satu. Jadi kalau kita artikan ya malah dengan tema semangat membangun bersama ini adalah melambangkan jadi gelora semangat yang terus menyala. Oleh karena itu bahwa masyarakat Cirebon sekarang dan sekitarnya harus memberikan semangat membangun Cirebon secara utuh, telah bersama-sama sehingga Cirebon ke depan itu harus lebih baik dari hari ini. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ya. Jadilah Pasalpah katalah Cirebon untuk masyarakat Cirebon. Oke, semakin lebih maju lagi, lebih semangat lagi. Karena di bulan Agustus ini juga ada 2 momen istimewa nih, Hari Jadi Cirebon, terus juga peringatan HUT RI, begitu ya. Oke, dari Pak Akbar sendiri, Pak Akbar, dengan momen yang istimewa ini ya untuk wilayah Cirebon, apa sih yang disampaikan kepada masyarakat ataupun generasi sekarang ini, Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak Novi. Di momentum Hari Jadi Kota Cirebon ke-651 ini ya, kalau buat hemat saya, inilah momentum yang paling tepat untuk kita bersama-sama menata apa yang disebut dengan silaturahim, apa yang dimaksud dengan membangun sinergitas atau kekompakan bersama, sehingga semuanya bisa ikut urun rembuk, bisa ikut berpartisipasi untuk menghadirkan Cirebon secara lebih, menghadirkan suasana di Cirebon ini menjadi lebih baik. Jadi itu harapan saya, artinya semuanya, baik laki-laki atau perempuan, baik tua atau muda, ataupun milenial ataupun old, itu mangga di momentum Hari Jadi Kota Cirebon ini semuanya turun ke lapangan, turun ke gelanggang. Kalau kampungnya harus dibersihkan, ya dibersihkan, karena sekaligus dalam rangka momentum Agustusan kan gitu namanya. Nah, kalau ada sesuatu yang bisa mengganggu kesehatan, ya mari kita bersama-sama kawal agar sekaligus di musim pandemi ini kan paling tidak kita tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Nah, momentum sehati bersama-sama itulah yang menjadi harapan buat saya agar semuanya di Hari Jadi Kota Cirebon ke-651 ini bisa dadi sawiji gitu, Pak. Jadi satu. Dari satu ya. Gitu ya. Oke, mungkin sekarang dalam masa prihatin di pandemi ini ya, tapi tetap semangat dong ya. Ayo kita lebih maju lagi. Gimana Pak Kades, ini disampaikan lagi? Ya, kami perlu menyampaikan bahwa di Hari Jadi Cirebon ini kita bersama-sama untuk membangun Cirebon tetap semangat sehingga katakanlah Cirebon itu akan lebih maju karena membangunnya juga secara bersama-sama, berkolaborasi semua dengan elemen masyarakat. Insya Allah dan katakanlah kita yakin bahwa kita punya modal semangat, kita modal secara bersama-sama, Cirebon pasti maju. Pasti maju dengan semangat kebersamaan ya. Betul. Oke, terima kasih banyak nih Pak Kadis, Pak Akbar juga, untuk pemirsa juga sudah menyaksikan obrolan kita di kesempatan kali ini yang sangat istimewa ya. Semoga juga nanti masyarakat bisa lebih mencintai lagi kota Cirebon dengan menjaga kebersihan, jaga kesehatan untuk bisa memayu tadi ya Pak ya, memayu Cirebon. Oke, ya kita harus akhiri obrolan kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi selamat Hari Jadi Kota Cirebon ke-651 tahun. Semangat membangun bersama. Patut kesuwun Bapak. I wanna see you out that door, baby.